Dari masa pra-kemerdekaan hingga masa berikutnya, yakni era berkontribusi pada zaman pembangunan sekarang ini, peran kaum muslimin selalu mewarnai dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari Diponegoro dengan perlawanannya kepada Belanda di Jawa, Tengku Umar dan Cut Nyak-Din di Aceh, Imam Bonjol dengan perang Padrinya, Fatahillah yang mengusir Portugis, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopor berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, Soekarno, sang proklamator negeri ini, Bung Tomo dengan insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, dan masih ribuan anak bangsa yang lain di bumi pertiwi ini berperan mengisi kemerdekaan sesuai potensi yang dimiliki. Meski pelan namun pasti, di Surakarta pada tanggal 19 September 1972 berdiri sebuah lembaga dakwah yang masif keberadaannya pada satu dekade terakhir, andil secara real, memotivasi jutaan orang, merubah pola pikir pada implementasi berkehidupan menjadi insan yang berakhlak mulia. Karena sumber ajaran yang disampaikan berasal dari kalamullah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah Majelis Tafsir Al-Quran yang didirikan oleh Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro karena keprihatinannya pada kondisi umat Islam yang tertinggal dan masih bercampur dengan kesyirikan juga budaya yang mempertuhankan sesuatu selain Allah. Secara resmi, MTA telah didaftarkan sebagai lembaga berbadan hukum dalam bentuk yayasan dengan akta notaris R. Sugondo Noto di Suryo, notaris di Surakarta nomor 23 tahun 1000. Bilai khairtu madaro, kata Nabi, beredarlah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya Quran di depan, kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran, mana saja Quran ditoke terus, itu membawa kamu ke surga. Mempelajari tafsir-tafsir yang sudah ada dan bukan menafsirkan Quran sendiri, serta mengamalkan hasil kajian dari Al-Quran dan Sunnah secara sungguh-sungguh, menjadi satu poin utama pada para siswanya. Intan syurullah yang syurkum wa yusabit aqdamakum. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan MTA pesat luar biasa. Dengan memancarnya radio dakwah MTA FM, sehingga berdirilah gedung pengajian 4 lantai Majelis Tafsir Al-Quran di Jalan Ronggowarsito 111A Surakarta, yang diresmikan penggunaannya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah resmi memiliki izin untuk radio MTA FM dan Persada FM, nikmat yang sekaligus amanah pun datang tepat di Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2014, dengan diresmikannya MTA TV oleh Menteri BUMN Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan. Banyak orang menyimak kajian MTA via radio dan TV. Bahkan ribuan orang berbondong-bondong
datang setiap Ahad untuk secara langsung mengikuti kajiannya. Karena pola dakwah yang mudah difahami masyarakat, terbuka untuk umum, dan langsung para guru atau ustadznya ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga validitas konten kajiannya. Perkembangan dakwah dalam bidang amal usaha yang lain pun juga dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran dengan adanya KBIH MTA, Percetakan Al-Abror, Klinik Pratama MTA, KSPPS Dirgantara, air minum dalam kemasan Kafur, dan toko Dirgantara. Pada divisi komunikasi dan informatika, MTA memiliki majalah Al-Mar'ah. Dan pada MTA Media Center ada MTA FM, Persada FM, dan MTA TV. Serta majalah Cahaya Hati. Sebagai lembaga dakwah yang semakin besar, kehadiran Satgas yang dimiliki MTA menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari guna mengukuhkan keberadaannya. Dan ribuan Satgas yang dimiliki menjadi embrio kelahiran Satgas Bankom, Satgas Parkir, termasuk SAR yang dimiliki MTA. Ya, pada bencana, tim SAR kita lalu kita terjunkan. Alhamdulillah, tim SAR kita mempunyai peralatan yang lengkap dan sudah dilatih, dididik oleh Basarnas. Hati. Menyadari perlunya generasi penerus yang kuat, maka pada Ahad 7 Oktober 2012 tergelar Perhelatan Akbar, Deklarasi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran yang menjadi wahana para pemudanya untuk mendukung kokohnya NKRI yang berbineka tunggal ika dengan dasar negara Pancasila, menjunjung tinggi akhlak, mengedepankan ukhuwah, dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari semakin bertambah jumlah peserta yang mengaji dan bergabung menjadi siswa di MTA. Hingga pada 15 September 2013, Profesor Dr. Haji Budiono meresmikan perwakilan dan cabang MTA di seluruh Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Meyakini bahwa perkataan yang baik adalah yang menyeru kepada Allah, dan bila kebenaran ditegakkan, maka sirnalah yang batil. Maka Majelis Tafsir Al-Quran tumbuh berkembang di mana-mana. Bahkan hingga saat ini, tidak kurang dari 680 binaan, cabang dan perwakilan ada di seluruh Indonesia, yang peresmiannya dilaksanakan pada 27 Desember 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran
penuh dinamika, pelik, dan penuh suka duka perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakalullah lah kedewasaan itu terbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, Majelis Tafsir Al-Quran hadir dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk Persada Indonesia dengan cinta.